Selamat sore teman-teman, para sobat pendengar dan pemirsa yang hadir. Hari ini kembali di hari Senin Spirit, Monday Spirit, di mana kita akan membahas topik-topik atau konten-konten berkaitan dengan motivasi, dengan optimisme, dan dengan energi semangat. Harapannya bisa recharge kembali, bisa memotivasi, dan bisa boost performance kita. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, bagi teman-teman khususnya hari ini yang merayakan Idul Fitri, kepada sahabatku umat Islam, selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Walaupun di tengah situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, tetapi semoga tidak mengurangi rasa syukur dan rasa gembira teman-teman untuk bisa merayakan Idul Fitri kali ini. Terima kasih sudah hadir Bro Dandung, sudah hadir. Bro Dandung ini salah seorang teman dulu waktu SMA. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak dan sekaligus juga seorang leader di salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Kemudian sudah hadir Bu Yule Rustan. Bu Yule Rustan ini juga salah satu leader di perusahaan network marketing di Indonesia. Bu Helen, terima kasih sudah bergabung. Bu Helen juga, Pak Helen, Bu Helen, terima kasih sudah bergabung. Bu Helen juga ini adalah salah satu leader di perusahaan network marketing. Selamat bergabung. Sambil kita tunggu beberapa teman yang akan bergabung. Bapak Ibu yang sudah hadir, saya akan sharingkan dulu sebentar satu kuesioner polling. Silakan bagi Bapak Ibu sambil kita tunggu beberapa teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa mengisi pollingnya sebentar. Oke, saya akan bagikan. Oke. Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan di situ ada pertanyaan polling. Bapak Ibu bisa isikan dulu pertanyaan tersebut sambil kita tunggu beberapa teman yang sudah hadir. Di situ ditanyakan apakah energi positif itu bermanfaat. Silakan Bapak Ibu. Pak Rian, terima kasih Pak Rian Leonard Manopo. Ini juga beliau adalah salah satu leader di perusahaan asuransi. Selamat bergabung. Semoga menikmati sore ini kurang lebih setengah jam ke depan. Topik kita hari ini, karena hari ini adalah hari Senin, Monday Spirit, kita akan bahas konten-konten yang berkaitan dengan motivasi, dengan spirit, dengan optimisme. Sambil kita tunggu beberapa teman yang bergabung, Pak Rian kalau sudah bergabung, boleh chat sebentar, sambil teman-teman ada beberapa teman-teman yang sudah mengisi polling di Facebook Live. Pertanyaannya adalah, apakah energi positif bermanfaat? Silakan Pak Rian, boleh langsung di chat saja. Silakan dijawab ya atau tidak. Y untuk ya, T untuk tidak. Silakan. Oke. Wow. Teman-teman langsung bisa melihat di sini bahwa dari beberapa teman-teman yang voting mengatakan bahwa apakah energi positif bermanfaat? Ya, 100% mengatakan energi positif bermanfaat. Oke. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman berinteraksi. Jadi supaya jangan hanya satu arah, jangan hanya saya saja yang ngomong. Saya akan ajak teman-teman untuk berinteraksi. Silakan teman-teman bisa tuliskan di chatting bagi yang sudah bergabung, ya. Pak Andi Winoto selamat bergabung, Bu Dayu selamat bergabung, Klub Yuku selamat bergabung, ya. Pak Antonius selamat bergabung, ya. Di sini kita sudah polling terlebih dahulu. Coach Wahyudi juga selamat, silakan bergabung. Hari ini kita akan bahas tentang konten kita, energi positif. Nah, pertanyaan yang pertama, polling yang pertama adalah, apakah energi positif itu bermanfaat? Teman-teman yang baru gabung, silakan juga boleh langsung di chat, diisi votingnya, apakah energi positif itu bermanfaat? Ya atau tidak?
Pak Rian, Coach Wahyudi yang baru bergabung, silakan di chat aja. Boleh dituliskan Y ya, T tidak. Ya, apakah energi positif bermanfaat? Silakan. Oke, sambil kita tunggu beberapa teman-teman, silakan di chat. Apakah energi positif bermanfaat? Ya atau tidak? Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah hadir, pertanyaan selanjutnya adalah saya akan ajak interaksi. Silakan Bapak Ibu. Kalau tadi yang sudah menjawab energi positif bermanfaat, silakan dituliskan. Apa sih manfaatnya? Boleh sambil di chat, langsung Bapak Ibu, langsung chat aja. Ya, sambil di chat nanti saya akan bagikan. Apa sih manfaatnya? Nah, menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan itu bermanfaat, kenapa bermanfaat? Yuk, silakan. Bapak Ibu saya tunggu. Ya, selamat sore Pak Andi. Pak Leonardo Asalengkong. Nah, ini sama-sama marga Lengkong nih. Yes. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dituliskan kalau itu bermanfaat, kenapa itu bermanfaat? Sambil saya tunggu respon teman-teman, nanti saya akan bacakan. Ketika teman-teman mengatakan energi positif bermanfaat, kenapa itu bermanfaat? Silakan langsung aja di chat. Bermanfaat karena, nah, ya. Silakan teman-teman. Oke. Bermanfaat karena. Oke, nanti kita hari ini akan bahas tentang energi positif. Ya. Karena minggu lalu setelah kita siaran, topik minggu lalu saya ambilkan dari buku ini, The Energy Buzz Energy. Nah, beberapa tips-tips, ada 10 aturan main. Kita sudah bahas 5 diantaranya. Cuma setelah selesai siaran, beberapa teman langsung WA, Pak, kami tertarik khususnya ngomong tentang energi positif yang ada di buku tersebut. Bolehkah Bapak bahas lebih lanjut dan lebih detail tentang energi positif yang ada di buku tersebut? Nah, jadi khusus kali ini Bapak Ibu, beberapa tips yang ada di buku ini, di buku The Energy Buzz ini, saya ambilkan buat teman-teman sambil saya ramukan sedikit berdasarkan dengan wawasan praktek yang saya lakukan selama ini. Nah, bagaimana caranya kita menjaga supaya kita memiliki dan kita bisa menjaga energi positif tersebut, ya. Nah, nanti ada aturan yang ke-6 dan yang ke-10 khusus di Energy Buzz ini. Nanti saya akan sharingkan di hari Jumat karena itu berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi bagaimana kita membawa tim kita bersama-sama dengan kita, sama-sama naik bus, mengarah pada satu tujuan tertentu, dan menjaga supaya tim kita tetap betah, tetap kerasan, dan mau maju bersama-sama kita di dalam bus tersebut. Nah, nanti saya akan bahas tipsnya tersebut yang saya kaitkan dengan kepemimpinan di hari Jumat ini, Bapak Ibu. Ya, hari Senin ini kita fokus, topik kita adalah Monday Spirit, jadi kita akan bahas khusus tentang energi positif. Bu Marcella, selamat datang, selamat bergabung. Pak Dana, selamat bergabung. Pak Dana, hai, selamat bergabung. Ya, bagi teman-teman yang barusan datang, selamat merayakan hari kemenangan bagi sahabat-sahabatku umat Islam yang merayakan. Semoga walaupun kondisi pandemi seperti saat ini tidak mengurangi rasa syukur dan rasa gembira, rasa bahagia teman-teman merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Ya, oke. Nah, saya akan bacakan beberapa yang sudah teman-teman jawab. Energi positif. Ya, oke, mana nih? Energi positif, manfaat. Energi positif membuat kita optimis dan bahagia. Dari Budayu. Dari Pak Antonius, recharge di saat keadaan tidak mendukung. Jadi ternyata energi positif itu bisa recharge kita. Bu Yula, ya dong Pak, sangat bermanfaat. Perasaan positif, berpikir jadi positif, hasilnya juga positif. Terima kasih. Pak Darmono, selamat bergabung Pak Darmono. Pak Darmono ini salah satu mentor saya yang mengajarkan, beliau khususnya itu spesifik mengajarkan etos kerja, ya Pak Darmono. Terima kasih Pak Darmono sudah bergabung. Klub Yuku bisa selalu menjaga semangat di saat situasi apapun dan yakin kita bisa lalui dengan baik. Thank you. Pak Andi, bermanfaat untuk respon kita terhadap setiap kejadian. Respon kita yang positif menentukan hasil yang baik. Terima kasih. Positif selalu terarah ke tujuan yang baik, selalu membakar dan memotivasi. Oke. Terus dari Bu Helen, tetap semangat dan positif dalam keadaan apapun. Bu Maria Kirana, selamat bergabung.
Pak Ron Bread and Wine. Ya, Pak Roni, selamat bergabung ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih sudah merespon bahwa ternyata kita sepakat. Bapak Ibu dan saya sepakat bahwa energi positif itu bermanfaat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau memang itu bermanfaat, terus bagaimana caranya kita menjaga energi positif ini? Atau bahkan bagaimana caranya kita memiliki atau memunculkan energi positif ini? Hari ini, Bapak Ibu, saya akan sharingkan 3 cara, 3 tips bagaimana supaya kita tetap bisa memiliki energi positif ini. Karena seperti apapun yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, ternyata energi positif ini sangat bermanfaat. Oke. Yang pertama, mari kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana caranya memiliki, bagaimana caranya memunculkan, bagaimana caranya menjaga energi positif ini. Nah, yang namanya energi positif tidak muncul begitu saja Bapak Ibu. Energi positif itu harus Bapak Ibu stimulasi, Bapak Ibu harus trigger, Bapak Ibu harus cari cara untuk munculkan. Jadi dia tidak muncul begitu saja. Nah, terus bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, poin pertama adalah tulis impianmu dalam hidup, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga. Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita punya energi positif, itu dimulai dari menuliskan impian kita, impian Bapak Ibu, impian saya, dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dan dalam keluarga saya. Ini harus kita tuliskan, Bapak Ibu. Ya, saya ambilkan sebentar. Nah, ini. Energi itu dari pikiran, Bapak Ibu. Pikiran kita sangat berkuasa karena dipenuhi dengan energi. Itulah alasan kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan impianmu dalam hidupmu, pekerjaanmu, dan keluargamu. Ada energi yang harus dipikirkan, dan ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu menuliskannya, itu adalah awal mula kita menggerakkan energi kita untuk menuju ke target, tujuan, atau arah yang kita inginkan. Selain itu, kita tidak bisa pergi ke suatu tempat kalau kita tidak tahu kita mau kemana. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, silakan tuliskan impianmu dalam hidup, pekerjaan, dan keluarga. Itu yang pertama. Nah, kalau saya pakai sebuah cerita Bapak Ibu, saya lupa persisnya apakah di dalam film Alice in Wonderland atau yang Dorothy and the Oz Wizard. Seorang anak waktu itu, saya pikir mungkin Alice in Wonderland. Dia bertanya kepada si Rabbit, tokoh kelinci di situ. Dia bertanya, Rabbit, jalan ke kanan saya ini menuju kemana? Si Rabbit tanya, emang kamu mau kemana? Si Alice ini, wanita ini, dia ngomong, ya saya nggak tahu saya mau kemana. Nah, kemudian si tokoh Rabbit atau si tokoh kelinci ini ngomong, ya kalau kamu tidak tahu kamu mau kemana, jalan manapun yang kamu ambil sebenarnya tidak masalah kamu mau kemana, karena kamu tidak tahu arah atau tujuanmu. Nah, jadi ketika melihat cuplikan atau adegan tersebut, saya mikir benar juga ya. Kalau kita tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu impian kita berkaitan dengan keluarga, dengan kehidupan, dengan karir, dengan pekerjaan. Kalau kita tidak tahu kita mau kemana, ya kita nggak akan kemana-mana. Nah, jadi makanya dikatakan di sini penting yang pertama adalah kita tuliskan, kita cari tahu apa yang penting impian kita dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu sudah menuliskan impian Bapak Ibu tersebut, penting untuk Bapak Ibu list. Apakah list impian Bapak Ibu tersebut itu penting dan mendesak atau tidak? Ulang Bapak Ibu, karena ini penting. Penting setelah Bapak Ibu menuliskan pesan impian Bapak Ibu list. Apakah impian Bapak Ibu tersebut penting dan mendesak atau tidak? Kalau kita lihat satu-satu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah penting Bapak Ibu? Bisa jadi Bapak Ibu menjawab penting.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi, dua kata kunci yang saya pakai di sini adalah kata penting dan mendesak. Ulang Bapak Ibu, kata yang penting di sini, kata kunci yang saya pakai adalah penting dan mendesak. Nah, harus penting dan mendesak, harus dua-dua Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma ngomong penting tapi tidak mendesak, Bapak Ibu tebak apa yang terjadi? Kapan-kapan bisa Bapak Ibu lakukan? Karena tidak mendesak, harus lakukan saat ini. Nah, jadi penting bagi Bapak Ibu list kembali dan melihat apakah penting dan mendesak atau tidak. Dan harus ada dua kata kunci tersebut, penting dan mendesak. Nah, saya kasih satu contoh analogi. Seorang teman pernah cerita kepada saya, Bapak Ibu, sudah lama kejadiannya. Teman tersebut suami istri, pasangan suami istri bekerja di daerah Sudirman. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta tahu Sudirman itu di Jakarta Pusat. Ada yang masuk Jakarta Selatan, dan itu pusat bisnis, perkantoran di sana. Nah, kemudian habis itu mereka tempat tinggal itu ada di Bekasi. Nah, biasanya perjalanan kalau mereka berangkat dari Bekasi ke Jakarta, ke Sudirman, atau mereka pulang dari Sudirman ke Jakarta, itu makan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, Bapak Ibu. Ya, jalan normal. Jadi berangkat pagi, pulang sore, malam. Nah, itu sekitar 1,5 jam, 2 jam lah. Rata-rata sekitar 2 jam, Bapak Ibu. Nah, suatu saat ketika mereka lagi bekerja, sore hari, Bapak Ibu, tiba-tiba mereka dapat telepon dari rumah yang mengatakan bahwa anak putri kesayangan mereka itu naik manjat di atas meja kaca dan tidak sengaja tergelincir menimpa meja tersebut. Dan kakinya keluar darah sangat banyak. Nah, tentunya orang tua ini, pasangan suami istri, teman saya ini sangat cemas. Dan mereka bergegas. Begitu suami ditelepon oleh istrinya, langsung, "Oke, Mah, kamu siap-siap ya, saya segera datang jemput kamu." Jadi dari kantor, langsung dia izin kepada atasan, kemudian dia jemput istrinya, dan mereka pulang menuju ke Bekasi. Dan waktu itu sore, Bapak Ibu, jadi kurang lebih bisa dibayangkan bahwa lumayan macet saat itu, karena mendekati jam orang pulang kerja. Dan ajaibnya Bapak Ibu, mereka bisa sampai di rumah sekitar 40-50 menit, mereka bisa sampai di rumah. Yang sehari-hari Bapak Ibu itu memakan waktu sekitar hampir 2 jam. Nah, ketika saya tanyakan, kok bisa seperti itu? Si suami yang teman saya ngomong, wah saya juga nggak tahu tuh, kok bisa ya? Waktu itu di pikiran saya, pokoknya pingin cepat-cepat sampai ke tempat tujuan dan segera melihat keadaan anak saya. Fokus saya di situ. Nah, jadi mungkin itu boleh dipakai sebagai suatu analogi. Ketika kita merasa sesuatu itu penting bagi kita dan sesuatu itu mendesak, mau tidak mau kita akan benar-benar berusaha untuk menggapai atau mencapai hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi yang penting adalah, pertama tadi kita sudah bahas bahwa tulis impianmu berkaitan dengan hidup, pekerjaan, dan keluarga. Setelah itu kita list kembali mana yang penting dan mendesak. Yang kurang penting dan kurang mendesak bentar dulu. Ya, kita fokus pada yang penting dan mendesak. Karena ketika kita tahu impian dan tujuan kita, itu yang akan mengarahkan kita ke sesuatu. Ya, coba Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu ketika di masa pandemi ini, Bapak Ibu harus work from home. Bapak Ibu harus bekerja dari rumah. Dan Bapak Ibu tidak punya tujuan apa-apa. Bapak Ibu cuma mengatakan, ya sudah, yang penting terima gaji, walaupun gajinya tinggal 50%, walaupun harus disuruh kerja dari rumah, ya akhirnya yang terjadi adalah karena tidak punya tujuan, ya udah kita tunggu aja pandemi ini segera segera berlalu dan kita kembali masuk kerja. Ketika Bapak Ibu tidak punya tujuan seperti itu, yang terjadi adalah Bapak Ibu akan santai. Bapak Ibu tidak akan ada inisiatif, Bapak Ibu tidak akan proaktif, Bapak Ibu tidak akan berusaha sungguh-sungguh. Karena apa? Mindset ada sesuatu yang harus kita kejar kok. Kita hanya menunggu saat ini supaya masa pandemi ini segera berlalu. Nah, ketika itu yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Tapi beda dengan beberapa entrepreneur yang saya lihat dan saya temui yang hadir di sini, Bapak Ibu. Karena ada sesuatu. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak menjual, kalau saya tidak beraktivitas, kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya tidak makan. Anak saya tidak makan. Apa yang terjadi? Mereka berusaha, kreatif, disiplin, beraktivitas, terus-menerus, putar otak, belajar dari orang lain, dan lain sebagainya, cari cara supaya bagaimana caranya bisa menghasilkan sesuatu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Nah, antara orang yang hanya duduk menunggu pandemi ini berakhir dengan orang yang berusaha sungguh-sungguh, energinya beda.
Nah, itulah salah satu yang dimaksud dengan punya energi positif. Baik. Itu ya Bapak Ibu ya, sambil saya baca beberapa komen-komen Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung. Mas Heribert, Mas Heribertus, ini teman SMA saya dari Jogja. Beliau adalah seorang kontraktor dan di masa seperti ini beliau switching ya, karena kontraktor menurut beliau kayaknya sepertinya ditunda. Jadi beliau switching ke salah satu beliau berusaha menjual asuransi ya. Beliau menjual solusi berupa polis asuransi kepada klien-klien atau teman-temannya ya, positif untuk terus maju. Yes, Mas Heribertus. Nah, ini corona, ini salah satu mindset yang bagus sekali. Corona adalah kesempatan, pandemi corona ini adalah kesempatan untuk mencoba diversifikasi usaha. Yes, Padana, yes, Padana, ya. Saya baca sebentar beberapa dari teman-teman. Yes, Bu Erliana selamat bergabung, Pak Jaya selamat bergabung, Bu Amik, Bro Alex ini salah satu teman juga, beliau adalah leader dari network marketing di Jogja kalau tidak salah, dan beliau ini sudah traveling ke luar negeri ya, sudah melanglang buana. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa chat ke saya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan sama-sama kita akan brainstorming. Semoga saya bisa membantu memberikan jawaban atau solusinya kepada Bapak Ibu. Ismira, ini teman SMP saya dari Makassar, selamat bergabung. Oke, terus yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi tips yang pertama adalah tulislah impianmu dalam hidup, dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Setelah itu Bapak Ibu list mana yang penting dan mendesak, dan Bapak Ibu fokus di situ. Itu memberikan energi positif bagi kita hari demi hari. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya impian, itu tidak akan bawa kita kemana-mana. Dan kalau Bapak Ibu bisa merasakan sendiri, bagi orang yang tidak melakukan apa-apa di saat pandemi seperti saat ini, itu dia akan merasa tidak bersemangat, dia merasa tidak bertenaga, dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan atau kerjakan. Padahal banyak sebenarnya yang bisa dia lakukan. Nah, dia kehilangan itu semua karena tidak punya tujuan, karena tidak punya impian. Oke? Terus, yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bahas. Yang kedua adalah, saya akan lihatkan ini kepada Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga teman-teman bisa lihat. Nah, bagaimana caranya memiliki atau menimbulkan energi positif Bapak Ibu? Nah, ini ada P, huruf P. R itu adalah respon dan H itu adalah hasil. Ya. Oke. Ini ya. P adalah peristiwa atau kejadian, Bapak Ibu. P adalah peristiwa atau kejadian. R itu adalah respon dan H itu adalah hasil, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Jadi, maksudnya apa, Bapak Ibu? P peristiwa. Peristiwa itu netral. Sampai Bapak Ibu memberikan respon seperti apa. Dan itu akan menentukan hasil. Oke. Jadi kalau saya berikan contoh di sini Bapak Ibu. Nah, peristiwa Anda berikan respon, Anda maknai sesuatu, itu akan memberikan hasil seperti apa. Jadi contoh sederhananya misalnya, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang seorang ayah yang pemabuk dan kasar. Ya. Jadi seorang ayah pemabuk dan kasar ini punya 2 orang putra. Ya, sulung sama si bungsu. Nah, kemudian habis itu mereka hidup masa-masa kecil, remaja sampai hingga besar, mereka hidup bersama dengan si orang tua ayahnya yang pemabuk dan kasar ini. Hingga ketika mereka sudah cukup dewasa, usia 17 tahun, si sulung dan si bungsu ya sudah cukup bersama dengan ayahnya, dan mereka memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan hidup sendiri. Jadi tadi kembali kepada cerita tentang seorang ayah yang pemabuk dan kasar. Nah, ayah yang pemabuk dan kasar. Nah, jadi ayah pemabuk dan kasar ini punya 2 orang anak, sulung sama si bungsu. Ya. Nah, masa kecil, masa remaja mereka hidup bersama dengan si ayah yang mabuk dan kasar ini. Nah, kemudian
begitu mereka sudah menginjak usia 17, mereka merasa, oh oke, saya udah bisa mandiri, saatnya untuk lepas dari si ayah yang pemabuk dan kasar ini. Jadi saatnya untuk lepas. Nah, akhirnya si sulung dengan si bungsu ini memutuskan, ya udah, saatnya saya menjalani hidup sendiri, si sulung, si bungsu menjalani hidup sendiri, kembali menjalani hidup sendiri. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, ketika si ayah bertemu kembali, si ayah bermaksud untuk mengunjungi si anak-anaknya. Ayah pergi ke rumah si sulung. Dan begitu si ayah sampai ke rumah si sulung, begitu sebelum dia masuk, sebelum dia ketok pintu, dia mendengar di rumah tersebut terjadi perkelahian. Piring pecah belah, ya, barang-barang beterbangan, makian-makian, umpatan-umpatan kasar. Kemudian si ayah ini, kenapa demikian? Nah, ayahnya penasaran, dia ketok pintu, kemudian yang buka pintu ini si sulung. Si ayah kemudian nanya, apa yang terjadi? Kemudian si sulung juga dengan ketus dan keras membalas si ayah, mengatakan, ini gara-gara kamu, ayah. Sekian tahun saya hidup bersama kamu, inilah yang terjadi. Kamu menjadikan saya seperti ini. Sekarang kamu pergi dari sini, saya tidak butuh kamu. Nah, si ayah ini yang pemabuk dan kasar, akhirnya sadar diri dan dia memutuskan untuk pamit dari rumah keluarga si sulung. Dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah si bungsu. Nah, jalan-jalan akhirnya sampai ke rumah si bungsu, dan ketika sampai di rumah si bungsu, dia sebelum masuk, dia nguping. Apakah ada umpatan, apakah ada makian, apakah ada barang pecah belah, beterbangan sana-sini. Tapi yang membuat dia heran, dia mendengar. Lah, kok suara seorang bapak ngomong dengan santun, ngomong dengan halus, ngomong dengan lembut kepada istri, kepada anak-anaknya. Si ayah yang pemabuk dan kasar ini heran. Dia akhirnya ketok pintu. Tok, 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 tok. Kemudian yang bukain adalah si bungsu. Si bungsu begitu buka, langsung kenali ayahnya. Langsung, wah ayah, lama sekali ayah tidak berkabar. Saya kira ada sesuatu dengan ayah. Setiap kali saya mencoba menelpon ayah, ayah tidak merespon. Ayo, 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 masuk, 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 masuk. Perkenalkan, ini istri saya, ini anak saya. Si ayah yang pemabuk dan kasar ini bingung. Lah, kok sama-sama didikan saya, sama-sama hidup bersama saya sekian belas tahun, si sulung kok berubah jadi kasar, si bungsu jadi lemah lembut. Dia bertanya kepada si bungsu, anakku, apa yang terjadi pada dirimu? Si bungsu menjawab, ayah, karena dirimu aku belajar. Aku tidak suka ketika kamu keras, ketika kamu pemabuk, ketika kamu memaki, ketika kamu mengumpat, ketika kamu memukul saya. Saya tidak suka hal tersebut. Dan karena saya tidak suka hal tersebut, makanya saya belajar mengendalikan emosi saya supaya saya tidak menyakiti keluarga saya ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari cerita tersebut kita lihat kembali bagi teman-teman yang barusan bergabung, ini bukan suatu peristiwa tergantung kita yang memberikan respon, dan itu akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi sama-sama, si sulung dengan si bungsu hidup bersama dengan ayah yang pemabuk dan kasar. Si sulung menjadi kasar, suka mengumpat, ketus, lempar barang sana-sini kepada keluarganya. Sementara si bungsu sama-sama hidup dalam didikan yang sama, dalam keluarga yang sama, tetapi si bungsu jadi lemah lembut, jadi lebih pengasih, jadi lebih sayang kepada keluarganya. Nah, jadi, Bapak Ibu, seperti itulah. Kembali ke topik kita, energi positif. Bagaimana caranya menumbuhkan energi positif? Adalah apapun kejadian atau peristiwa, itu kembali kepada bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda memaknai peristiwa atau kejadian tersebut. Dan ini bisa memberikan energi positif kepada Anda. Katakanlah, seperti tadi, kalau kita ada teman, Heribertus, mengatakan bahwa justru saat ini adalah kesempatan untuk diversifikasi usaha.
Bukankah kata-kata seperti itu bukankah kata-kata seperti itu memberikan energi positif kepada kita? Benar juga ya. Ternyata dulu saya biasanya terbiasa sebagai seorang kontraktor, sekarang saya mencoba membantu orang lewat asuransi dan ternyata berhasil. Bukankah itu memberikan energi positif bagi kita? Nah, sama juga ketika ada orang-orang yang punya pemikiran atau pemahaman bahwa justru saat-saat seperti ini kita belajar hal-hal baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, bukankah ucapan-ucapan tersebut itu memberikan energi positif kepada kita yang mendengarkan? Bahwa, oh oke, orang ini tidak takut, orang ini tidak pesimis, orang ini tidak mengeluh, tetapi dia punya mindset bagaimana caranya memaknakan pandemi saat ini, kejadian situasi saat ini dengan lebih positif. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadikan atau memberikan energi positif kepada kita. Terus bagaimana kalau misalnya kembali kepada kita? Nah, setiap kejadian, situasi, kondisi, apapun yang Anda alami saat ini, Anda maknakan yang bermanfaat. Dan itu bisa memberikan suatu energi positif. Bagi saya memaknakan, oh oke, training berhenti, saya tidak bisa ketemu dengan customer, klien, pelanggan saya, kepada corporate. Nah, tetapi tidak masalah. Nah, dulunya ketemunya offline, sekarang saya bisa ketemu dengan mereka online. Dan bukankah dengan online ini membantu menghemat waktu kita lebih banyak, menghemat waktu mereka lebih banyak. Nah, itu kan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal positif yang bisa memberikan energi positif kepada diri saya untuk supaya tetap efektif dan produktif di saat-saat seperti ini. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita katakan adalah bahwa energi positif itu adalah Bapak Ibu cari hal-hal yang membuat Bapak Ibu merasa hebat. Energi positif adalah energi yang membuat Bapak Ibu merasa hebat. Energi positif adalah hal-hal yang membuat Bapak Ibu merasa produktif. Energi positif adalah hal-hal yang membuat Bapak Ibu merasa bersemangat. Nah, Bapak Ibu fokus di situ. Jadi tips bagaimana memunculkan energi positif dan menjaga, fokuslah pada hal-hal tersebut yang membuat Bapak Ibu merasa hebat. Oke, baik. Saya Bu Dayu mohon ditulis kembali. Tadi saya ada sempat melihat Bu Dayu ada sempat chat, tapi karena saya restart kembali Facebook Live-nya, akhirnya chatnya semuanya hilang. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan di-chat kembali pertanyaannya, karena di list saya sempat hilang, Bapak Ibu. Oke, Bu Tiuti, selamat bergabung. Pak Nandi Bagus, Bu Irianti ini salah satu leader dari Semarang. Sama-sama kita pernah makan ikan atau udang yang sangat enak kalau nggak salah di Semarang ya Bu Irianti ya. Selamat bergabung Bu Gungtri Rahayu, Bro Hendri Talib teman SMA saya, Pak Jelo salah satu leader di asuransi ya, Bu Erlina Lo ini salah satu juga salah satu leader di asuransi di Medan. Selamat bergabung ya. Oke. Sambil saya tunggu Bu Giokniwati ini salah satu speaker yang terkenal juga. Beliau spesialisasinya di public speaking bersama dengan suaminya Pak Cantana Jusman. Ya, selamat bergabung Bu Giokniwati. Oke, sambil Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Pak Ainun Saragi selamat bergabung ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat sambil saya baca. Ada yang bertanya di sini di IG Live. Bagaimana kiat memilih partner bisnis yang tepat, marketing atau rekanan? Apakah cukup dengan mengawalinya dengan menumbuhkan energi positif? Oke, bagi teman-teman yang merasa, oke, bagaimana cara memilih partner bisnis yang tepat? Salah satunya adalah Anda temukan dulu chemistry. Ya, menemukan partner bisnis yang tepat, Anda temukan dulu chemistry. Chemistry itu bisa macam-macam. Jadi contoh misalnya chemistry, kalau saya misalnya mau bersinergi dengan Bro Heribertus. Nah, chemistry kesamaannya itu bisa jadi dari kesamaan apakah kita berdua share visi dan misi yang sama. Nah, itu kita mulai dari situ. Apakah kita share visi dan misi yang sama? Apakah kita punya kesukaan yang sama? Apakah kita nyambung satu dengan yang lain? Nah, kita mulai dari situ. Jadi ketika memilih partner bisnis, mulailah dari sharing visi dan misi, sharing kesamaan, sharing kesukaan, sharing nyambung atau tidak. Nah, itu kita bisa mulai dari situ.
Ya. Kemudian setelah itu, apakah ketika Bro Heribertus juga sama kaitannya dengan energi positif? Ketika Heribertus energinya energi positif. Nah, apakah dia juga memiliki energi positif? Kalau dia memiliki energi positif, itu kan bagus juga. Itu jadi tambahan chemistry buat kita dengan orang tersebut. Ya. Nah, tapi mulailah dari tadi visi dan misi, kesukaan, sharing hal yang sama dan lain sebagainya. Itu ya, Bro Heribertus, semoga bisa menjawab. Dan tentu lain-lain adalah dari setelah itu tentu perlu kita juga lihat dari track record, rekam jejak, integritas dan lain hal-hal seperti itu yang mana kita harus punya kesamaan prinsip. Ya, jadi misalnya contoh saya punya prinsip integritas, sementara Bro Heribertus mungkin bukan integritas, tetapi yang penting jualan sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kita tidak punya kesamaan prinsip tersebut, bisa jadi kita kerjasama atau kolaborasi atau sinergi kita tidak akan langgeng. Itu ya, semoga menjawab Bro Heribertus. Pak Sudawirat, selamat bergabung. Oke. Oke, ya, Bu. Bu Jane, selamat bergabung. Pak Jos Marbun Caniago, selamat bergabung. Oke, ini dari Bu Dayu. Bu Dayu, ini ketika kita mengasihani banyak orang yang penghasilannya menurun, apakah rasa kasihan ini masuk kategori positif atau negatif? Karena kadang membuat kita tertular situasi. Yes, Ibu, mengasihani orang bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, mau sampai berapa lama kita mengasihani orang tersebut? Jadi kalau maksud Ibu, bukan sekedar mengasihani, tapi mungkin lebih cocok ketika kita bersimpati dan empati. Nah, setelah itu, selanjutnya adalah, nah, jangan kita berikan ikan terus-menerus. Sampai kapan? Karena ketika kita memberikan ikan terus-menerus, itu tidak akan mendidik. Nah, kita berikan kailnya, kita ajarkan caranya. Kita ajak mereka untuk memodel, untuk meniru, untuk mencontoh cara kita melakukan sesuatu. Nah, hendaknya ketika kita lakukan itu dengan cara yang benar, harusnya bisa memberikan hasil yang positif. Karena kalau yang saya tangkap adalah ketika Ibu mengatakan bahwa ketika kita mengasihani orang, nah itu bisa jadi akan menulari, akan membuat kita tertular situasi. Akhirnya kita menjadi kasihan, kita bantu. Awal-awal boleh kasih ikan. Nah, setelah sudah dapat ikan, dia sudah kenyang. Nah, yuk, kalau kamu sudah kenyang, yuk kamu ikut saya. Kita belajar mancing bareng. Saya akan ajarkan cara kamu memancing. Nah, itu akan membuat lebih efektif buat kita, dan sekaligus juga efektif buat orang tersebut. Karena orang tersebut akhirnya ketika dia bisa belajar melakukan memancing sendiri, akan memberikan pendapatan income buat keluarganya. Semoga itu boleh menjawab, Bu Dayu. Ya, mengasihani, simpati, empati, silakan di awal. Ya. Tapi setelah itu, setelah Anda memberikan ikan, jangan lupa ajarkan dia untuk bisa memancing sendiri dengan cara memberikan kail. Semoga itu menjawab ya, Bu Dayu ya. Oke, yuk. Terakhir, yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu adalah, nah, ini yang penting Bapak Ibu, punya energi positif, ya. Bagaimana menimbulkan, bagaimana memiliki, bagaimana menjaga energi positif kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu. Energi positif kita harus lebih besar. Saya ulang, Bapak Ibu. Energi positif kita harus lebih besar. Dari apa? Dari siapapun, ataupun dari pikiran negatif apapun. Ya. Kenapa saya katakan dua? Dari siapapun dan dari pemikiran negatif apapun. Yang pertama adalah dari siapapun. Jadi, kita harus punya energi positif dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kita harus punya energi positif dibandingkan pemikiran kita sendiri yang negatif, Bapak Ibu. Jadi di sini dua tantangannya. Kita harus punya energi yang positif lebih dibanding orang lain, dan kita harus punya energi positif untuk melawan pemikiran-pemikiran negatif kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini salah satu contohnya, Bapak Ibu. Saya pakai lagi analogi atau cerita. Semoga dengan cerita ini bisa membantu menjelaskan analogi yang saya maksudkan berkaitan dengan kita harus punya energi positif yang lebih dibanding siapapun dan pemikiran negatif apapun. Jadi konon zaman dahulu kala, ketika hewan bisa ngomong, di sebuah kerajaan kodok. Nah, kodok-kodok ini suka sekali mengadakan perlombaan.
Jadi apa saja mereka buat lomba? Lomba makan lalat paling banyak, lomba meloncat paling jauh, lomba panjat pohon kelapa paling tinggi, dan lain sebagainya. Nah, suatu saat mereka sepakat, oke, hari ini kita buat lomba panjat pohon kelapa. Nah, dicarilah 5 kandidat mendaftar. Oke, jadi mereka manjat pohonnya itu manjat satu persatu, naik ke atas. Oke, siapa yang bisa memanjat sampai paling atas, dia dapat hadiah. Nah, kodok pertama manjat. Nah, tapi kebiasaan buruk para kodok-kodok lainnya ini adalah kalau orang memanjat, kalau kodok memanjat, mereka suka lontarkan kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat sindiran, kalimat-kalimat menghina. Mereka suka lakukan itu dengan harapan supaya yang manjat itu tidak berhasil. Nah, jadi kodok yang pertama sudah siap, ancang-ancang, manjat. Nah, baru sampai seperempat, kodok-kodok lain udah, mana bisa sih kamu, badan kamu kecil kayak gitu, mau manjat sampai di atas. Kodok ini yang pertama, begitu mendengar itu, dia lihat badannya. Benar juga, badan saya kecil. Jangan-jangan memang saya nggak bisa panjat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena PD-nya berkurang, keyakinan dirinya berkurang, dia akhirnya jatuh melorot. Nah, akhirnya dia didiskualifikasi, gagal. Kodok kedua, sama juga. Kodok kedua manjat. Nah, begitu sampai di seperempat, kodok-kodok lain langsung mencemooh. Apaan sih? Kamu mah pendidikan kurang, tenaga tidak ada, mau manjat sampai ke atas. Apa yang terjadi? Kodok yang kedua juga ngomong, oh iya bener juga ya, saya pendidikan nggak ada, tenaga kurang, mau manjat sampai ke atas. Apa yang terjadi? Keyakinan dirinya juga runtuh, dan dia jatuh melorot ke bawah. Dan didiskualifikasi. Nah, kemudian sama juga, kodok ketiga, kodok keempat, dan seterusnya. Ya, kode ketiga juga sama, begitu manjat, diteriakin, cemoohi, wah apaan sih, ayah kamu seperti itu, bagaimana kamu bisa berhasil, kamu kan tidak punya pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Kode ketiga, kode keempat. Nah, terakhir, kode kelima. Kode kelima manjat, nah, sudah sampai seperempat diteriakin, apaan sih, bukan lu banget bisa lakukan seperti itu, nggak mungkin kamu bisa capai seperti itu sampai di atas. Nah, tapi begitu semakin diteriakin, kok loncatan kodok ini semakin ke atas, sampai di setengah pohon kelapa, sampai di 3/4, kodok-kodok yang di bawah lebih riuh. Wah, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Tujuannya adalah supaya dia tidak sampai di puncak. Nah, tapi apa yang terjadi? Kodok kelima ini berhasil sampai di puncak. Dan ketika sampai di puncak, barulah kodok-kodok lain. Ada beberapa yang tepuk tangan, tapi lebih banyak yang mengatakan, itu mah hoki aja dia, kayak begitu. Ya. Nah, kemudian setelah sudah sampai, akhirnya dia turun kembali untuk diserahkan hadiah. Nah, cari tahu punya cari tahu untuk diserahkan hadiah. Nah, cari tahu punya cari tahu, ternyata kodok kelima ini tuli, Bapak Ibu. Jadi dia tidak mendengarkan cemoohan, dia tidak mendengarkan ejekan, dia tidak mendengarkan teriakan dari kodok-kodok lain. Sehingga dia bisa sampai ke puncak. Sementara kodok-kodok yang lain mendengarkan cemoohan, teriakan, ejekan, dan lain sebagainya dari kodok-kodok lain. Nah, jadi Bapak Ibu itu mungkin bisa menjelaskan bahwa milikilah energi positif lebih besar dibanding orang lain, dibanding pemikiran negatif apapun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu harus paham bahwa energi positif tidak muncul begitu saja. Nah, ketika Anda punya energi positif, Anda ambil, Anda ingat, Anda masukkan di memori Anda, teman-teman. Anda masukkan, Anda ingat, Anda tumpuk-tumpuk. Anda tumpuk-tumpuk. Analoginya seperti ini, teman-teman. Kalau Anda kesel dan marah pada orang lain, ya, Anda sudah teriak, mungkin kepada pasangan, mungkin kepada bawahan, dan lain sebagainya. Terus habis itu, sudah selesai, Anda balik, mungkin pada saat Anda mandi, Anda putar, Anda putar, Anda putar, Anda putar tentang kejelekan orang tersebut. Apa yang terjadi setelah Anda habis mandi? Bukankah Anda tambah marah? Betul kan? Nah, jadi sama juga. Energi positif dalam hal ini, Bapak Ibu, kalau Anda bisa punya pemikiran-pemikiran negatif tentang seseorang, dan Anda putar, Anda putar, Anda putar, Anda putar,
yang membuat Anda semakin jengkel terhadap orang tersebut atau Anda semakin kesal terhadap orang tersebut, di sini kuncinya, Bapak Ibu. Hal yang sama Anda bisa lakukan. Anda tumpuk, Anda tumpuk, Anda tumpuk. Hal-hal yang membuat Anda merasa hebat, hal-hal yang membuat Anda berenergi, hal-hal yang membuat Anda antusias, hal-hal yang membuat Anda bersemangat, Anda tumpuk, Bapak Ibu. Dan ketika Anda tumpuk hal-hal tersebut, akan membuat energi positif Anda lebih besar. Ya. Terus bagaimana dengan hal-hal yang Anda dengarkan seperti tadi teriakan, cemoohan, ejekan, orang mengatakan Anda yang tidak bagus dan lain sebagainya, sama seperti kodok tadi. Tidak usah Anda dengar, buang aja ke tempat sampah, Bapak Ibu. Pura-pura tuli seperti si kodok tadi. Dan itu ternyata bisa menghantar Anda, bisa membawa Anda mencapai puncak pohon kelapa. Jadi seperti tadi, Bapak Ibu, yang ketiga tipsnya adalah Anda tumpuk-tumpuk hal-hal yang membuat Anda merasa hebat. Anda akumulasikan, Anda penuhi, ibarat kalau saya punya tangki, Bapak Ibu, kalau saya punya tangki, Anda penuhi tangki-tangki tersebut dengan energi positif Anda, yang membuat Anda jadi lebih antusias dan semangat dan produktif dan semangat setiap harinya. Itu Bapak Ibu. Saya lihat sebentar, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri sesi saya hari ini, Bapak Ibu. Bu Putu Windy ini salah satu leader juga yang ada di Bali, Industri Network Marketing. Selamat bergabung Bu Putu Windy, ya. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Andi Winoto, terima kasih sudah bergabung. Bro Hendra Tungadi, ini teman SMP saya, sepertinya beliau ini sudah jadi pejabat di Papua sana, di Sorong kalau tidak salah beliau ini, ya. Pak Anta Ginting, selamat bergabung. Bu Romayani Simamora, hey, ini teman, ya, beliau salah satu leader di perusahaan asuransi, salah satu leader tim sales, ya. Bu Tari Wulandari, selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Roni Siombing, selamat. Pak Andreas, yes, Pak Andreas, mantap, penuhi tangki sampai luber, abundance, yes, ya, penuhi terus, ditumpuk-tumpuk, ya, tumpuk-tumpuk terus tangkinya, jadi supaya kita punya energi positif yang berlimpah. Oke, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu kalau punya pertanyaan, 1-2 pertanyaan, mungkin silakan ya, saya akan rangkum, summary-kan, Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang kita bahas itu adalah kita ngomong tentang energi positif. Nah, kenapa energi positif? Karena minggu lalu waktu kita bahas The Energy Bus, setelah selesai ini saya bahas, beberapa teman ngomong, Coach tolong dong fokus pada beberapa hal tentang energi positif. Bagaimana menimbulkan, bagaimana menumbuhkan, bagaimana memiliki energi positif. Saya bilang, oke, baik, kita akan bahas tentang hal tersebut. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas tentang energi positif, dan 3 poin yang sudah kita bahas adalah: 1, tuliskan impianmu berkaitan dengan hidup, pekerjaan, dan keluarga. Jadi kalau Anda tahu impian Anda dengan jelas dan detail, itu akan memotivasi Anda. Itu akan memberikan energi positif bagi Anda untuk mencapai hal tersebut. Setelah Anda tuliskan impian tersebut, jangan lupa, Bapak Ibu, silakan list kembali dari impian-impian tersebut, mana yang penting dan mendesak. Penting, iya. Kalau mendesak, kalau nggak mendesak, Anda bisa lakukan kapan-kapan. Jadi harus ada 2 kata kunci tersebut, yaitu penting dan mendesak, supaya Anda bisa eksekusi, supaya itu memberikan energi, supaya itu memberikan semangat bagi Anda untuk eksekusi. Seperti cerita tadi, seorang orang tua karena penting dan mendesak untuk pulang lihat anaknya yang terluka dari Sudirman ke Bekasi, mau tidak mau, dia cepat-cepat, dan akhirnya sampai dalam waktu 45 menit. Ya. Oke. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini tadi yang sudah kita bahas, P tambah R sama dengan H. Ya, maksudnya apa? Peristiwa Bapak Ibu berikan respon, itu akan memberikan hasil. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah ceritakan contoh seorang ayah pemabuk dan kasar, punya 2 anak, sulung dan bungsu, tapi ternyata sulung jadi kasar, yang bungsu jadi lembut hati. Nah, si bungsu ngomong, bagaimana cara saya memaknakan itu membentuk saya hingga saat ini. Nah, jadi bagaimana cara Bapak Ibu memaknakan hal-hal ketika Bapak Ibu menghadapi saat ini, itu membantu memberikan energi positif. Dan tolong Bapak Ibu, ketika Anda memberikan makna, carilah makna-makna yang membuat Anda lebih hebat, membuat Anda lebih kuat, membuat Anda lebih bersemangat, Bapak Ibu. Ya, jadi fokus pada hal-hal tersebut. Oke.
Kemudian habis itu Bapak Ibu, yang ketiga, energi positif Anda Bapak Ibu harus lebih besar dari siapapun dan dari pemikiran negatif apapun. Caranya bagaimana? Tumpuk-tumpuk energi positif Anda. Tumpuk-tumpuk hal yang membuat Anda hebat. Anda merasa bersemangat, Anda merasa antusias. Ditumpuk. Jadi ketika tangki Anda penuh, itu akan membuat Anda terus antusias dan semangat, Bapak Ibu. Oke? Nah, baik, saya akan lihat beberapa pertanyaan terakhir. Saya ambilkan dulu. Pak Suwandi Chua, selamat bergabung. Angelin Angki, selamat bergabung. Ini teman saya. Partner kerja saya sudah memberi energi positif, tapi sikap dia masih saja merasa tersaingi dengan saya yang ada di kantor. Apa yang saya lakukan jika saya sudah memberikan energi positif dan bangun apa nih? Sudah memberikan energi. Oke. Nah, salah satu Bapak sudah memberikan energi positif dengan berperilaku, dengan bersikap, dengan melakukan hal-hal dengan penuh semangat, antusias dan optimisme. Nah, ketika Pak Dana mengatakan bahwa kok dia merasa tersaingi, penting Pak Dana untuk duduk bersama dan mengkomunikasikan maksud Bapak melakukan itu apa. Kadang-kadang kan orang punya, kamu mah kayak begitu, kamu pingin menang dari saya, kamu pingin lebih hebat dari saya, kamu pingin lebih jago. Nah, jadi cara yang terbaik adalah duduk bersama dan komunikasikan maksud Bapak melakukan itu apa. Itu ya, semoga menjawab. Yang terakhir saya kurang paham, dan bangun CMSTR. Nah, itu saya nggak paham, itu singkatan. Oh, bangun chemistry. Dan bangun, oke, ya. Ngomong aja. Ngomong ke beliau, komunikasikan maksud Bapak melakukan itu apa. Karena apapun yang kita lakukan, tiap orang bisa memberikan persepsi atau perspektif masing-masing menurut yang dia sukai, kan? Nah, jadi penting bagi kita, apalagi ini adalah rekan bisnis atau partner bisnis, duduk bersama dia dan jelaskan. Ya, kadang-kadang kan begitu. Nggak usah jauh-jauh dengan partner bisnis, dengan pasangan aja seperti itu. Ya kan, kita perlu duduk bareng dan jelaskan. Maksud saya tadi ngomong itu seperti ini. Saya bukan maksud buruk loh, tetapi saya ngomong seperti ini untuk kebaikan. Mungkin cara saya salah. Nah, lain kali ketika saya tahu yang harusnya seperti apa, nanti saya akan lakukan seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Ya, semoga menjawab Pak Dana. Komunikasikan. Oke. Kemudian saya kembali ke teman-teman di FB Live. Oke, Bu Gring Suksma, teman-teman dari Bali. Ya, Pak Roberto Milala, terima kasih. Pak Wayan, Bu Wayan, terima kasih. Pak Sudi Sujadi ini juga salah satu leader di industri networking. Beliau sudah dari beberapa industri networking kemana-mana selalu sukses. Bu Yulia, terima kasih. Pak Jelo, terima kasih. Thank you. Pak Alex, maaf tadi Bro Alex sempat terputus ya. Ini kita sudah live kembali. Peri-peri, yes. Bro Hendra Tungadi, terima kasih. Ini sepertinya Bupati Sorong kalau tidak salah. Pak Sanjung, terima kasih. Yes, Pak Andreas, terima kasih sudah merangkumkan poinnya, teman-teman. Satu, tuliskan impian, jelas detail, utamakan yang penting dan mendesak supaya bisa dieksekusi ASAP. Terus yang kedua, yes, peristiwa plus respon sama dengan hasil. Cari makna yang memperkuat atau menyemangati. Terima kasih Pak Andreas. Terus yang ketiga, energi positif harus lebih kuat dari dunia di sekitar kita. Ya, dari orang-orang di sekitar kita ataupun dari pemikiran-pemikiran negatif kita. Oke. Kemudian, yes, Pak Romi terima kasih, Pak Yomi, Pak Andi Winoto terima kasih, yes, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga hari ini walaupun kita putus-putus, koneksinya kurang bagus, tapi tetap kita bisa bersama-sama bersenang-senang. Bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga tetap bersemangat dan tetap bersyukur dan tetap bahagia merayakan Idul Fitri walaupun di tengah kondisi situasi saat ini. Oke, teman-teman, semoga Anda menikmati acara 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Nanti kita ketemu kembali lagi hari Rabu pukul 16.30 sampai pukul 17 kita akan bahas tentang solution. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang Joe Girard, salah satu legenda di dunia penjualan, bagaimana cara dia persiapannya seperti apa. Di minggu ini kita akan bahas tentang bagaimana Joe Girard ketika berinteraksi dengan pelanggan.
Semoga itu bisa membantu memberikan inspirasi kepada Anda ketika nanti di masa-masa seperti ini Anda akan berinteraksi dengan pelanggan Anda. Oke? Sukses selalu buat Bapak Ibu. Selamat bersenang-senang ya. Dan sampai ketemu hari Rabu. Terima kasih.